Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada subuh ini kita akan membahas buku Kiai Haji Aceng Zakaria, Ulama Persatuan Islam. Selanjutnya bagian 2, pendidikan dan aktivitas masa muda. Akyat, Opal dan Rere, Ustadz Pepen menulis pada bukunya, salah satu aspek penting dalam episode kehidupan umat manusia adalah pendidikan. Pendidikan tidak hanya sekedar urusan peningkatan pengetahuan dan wawasan. Pendidikan sebagaimana ditegaskan Profesor Daud Yusuf merupakan segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik yang sesuai dengan martabat manusia. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam dimulai dengan mempelajari adab sebelum menimba ilmu itu sendiri. Harus punya sopan santun supaya punya ilmu. Seperti guru sedang membahas, murid jangan ikut bicara. Itu bagian dari adab, itu Teh Rere. Kemudian, alasan mengapa pendidikan dalam tradisi keilmuan ulama terdahulu dapat melahirkan ulama-ulama besar yang ensiklopedik dengan karya abadi adalah kesungguhan mereka dalam mempelajari adab sebagaimana bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Ulama ensiklopedik itu artinya ulama yang memiliki keilmuan beragam. Kan kalau sekarang ulama itu bersifat khusus ya, atau ulama yang memiliki kemampuan pada bidang-bidang tertentu atau yang fokus dalam satu bidang saja. Maka ulama dulu itu ulama yang ensiklopedik beberapa. Kemudian uraian yang lebih rinci tentang konsep adab dalam Islam disampaikan oleh Profesor Naqib Al-Attas. Menurut Profesor Naqib, adab adalah pengenalan serta pengakuan akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang dalam rencana susunan berperingkat martabat dan derajat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam tabiat semesta. Pengenalan adalah ilmu, pengakuan adalah amal. Maka pengenalan tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal, dan pengakuan tanpa pengenalan seperti amal tanpa ilmu. Sehingga Profesor Al-Attas keduanya sia-sia karena yang satu mensifatkan keingkaran dan keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan ketidaksadaran dan kejahilan. Dari berbagai pernyataan tersebut bisa diambil kesimpulan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan Ustadz Aceng Zakaria di kala muda. Bagian 2 ini mendeskripsikan bagaimana Aceng muda menyelami kehidupan dan aktivitas masa mudanya dalam proses pendidikan baik secara formal, non formal hingga informal yang sangat mempengaruhi kehidupannya sehingga menjadi seorang ulama pendidik juga ulama pendakwah. Kita mengartikan pendidikan itu bukan hanya sekolah ya. Termasuk hari ini kita berkumpul di masjid ini adalah bagian dari pendidikan. Nah, subuh ini kita akan membahas sedikit saja bab 4, pendidikan agama, sekolah rakyat dan PII. Kita bahas satu dulu, Abah Engku, guru pertama. Masih ingat Pak Is, apa Abah Engku itu siapanya Ustadz Aceng? Rasya? Farhan? Abah Engku ini siapanya Ustadz Aceng? Habib? Masih ingat? Husna? Akyas? Abah Engku ini adalah ayahnya Ustadz Aceng. Abah Engku adalah nama lain dari Kiai Ahmad Kurhi. Abah Engku guru pertama. Jadi bagi Ustadz Aceng guru pertamanya adalah ayahnya sendiri. Begitu. Aceng Zakaria menikmati masa remajanya di Sukarasa, berada dalam asuhan ibunya.
Ada yang ingat ibunya Ustaz Aceng siapa namanya? Nyonya apa? Atau Nyi apa? Nyi Menoh. Bagi Aceng, Nyonya Menoh adalah sosok ibu yang penyayang dan sabar. Masih ingat Ustaz Aceng adik kakak berapa orang? 5 orang. Ya. Anak pertama bernama Ipok. Ya. Anak kedua bernama Asep Barkhowi. Anak ketiga bernama Atep Tantowi. Ustaz Aceng adalah anak keempat. Anak kelima bernama yang perempuan Imas Cucu. Jadi anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki, anak kelima perempuan. Ibunya Ustaz Aceng ini sangat sabar dan penyayang. Ia telaten mengurusnya, tidak hanya fisik Aceng yang diperhatikan, namun juga kepribadiannya. Ritual agama ditekankannya. Aceng cilik mengenal Al-Quran dan bagaimana cara mengajinya adalah dari ibunya ini. Sang ibu adalah guru pertama dan utama Aceng Zakaria. Jadi Ustaz Aceng ini bisa mengaji dari ibu. Kalau kita bisa mengaji dari siapa? Farhan dulu bisa mengaji dari siapa? Kalau Ustaz Aceng dari ibu gitu. Sampai tamat SD itu sudah bisa membaca Al-Quran, dan bahkan bukan hanya membaca Al-Quran, bisa mempelajari beberapa kitab ya, sama ayahnya nanti. Tentu sebagaimana masyarakat Sunda pada umumnya, bagi Aceng Zakaria muda, orang yang sangat mempengaruhinya adalah Abah Engku, ayahnya sendiri. Darinya Aceng memahami arti agama dan kehidupan. Abah Engku sangat menanamkan ajaran-ajaran agama, terutama ngaji Al-Quran dan ibadah ritual sholat kepada anak-anak dan santrinya. Kepada masyarakat, Abah Engku pun sangat menekankan pendekatan ruhiyah dalam mengamalkan ajaran agama. Sebagai orang alim, Abah Engku dikenal sangat fokus dalam menjalankan ibadah ritual sholat, tidak mau terganggu. Jika ebat, terganggu konsentrasi, tidak khusyuk. Abah Engku seringkali mengulangi ritual sholatnya. Bahkan Abah Engku seringkali turun dari masjid, tidak meneruskan sholatnya jika terganggu konsentrasi kehusuannya itu. Abah Engku dikenal luas sebagai orang alim dengan spesialisasi ilmu hikmah atau tasawuf. Ilmu ini secara khusus dipelajari Abah Engku dari Mama Sukarasa dan Mama Zakaria. Mama Sukarasa masih ingat siapa? Ajengan Uyum ya. Masih kakeknya Ustaz Aceng Zakaria. Sebagaimana diketahui, Mama Sukarasa adalah lulusan pesantren bercorak sufistik di Jawa Tengah. Oleh karena itu tidak heran jika Abah Engku mewarisi ilmu sufistik ini secara mendalam. Itu bikin ke sholat, Abah Engku ini kalau merasa tidak khusyuk itu arasya mengulangi sholatnya. Subhanallah. Sampai kalau di masjid merasa terganggu, mungkin ada anak-anak mungkin, entah apa, beliau memilih untuk tidak meneruskan sholatnya. Jadi bakat tingku hoyong khusyuk. Ya, kita teladani Abah Engku ini, Ajengan Ahmad Kuring ini minimal sholat subuh di masjid gitu apa itu. Abah Engku mah tepikeun ka arasya kumaha? Mengulangi sholatnya karena ingin khusyuk. Ya, orang mah minimal sholat subuh di masjid. Di rumahnya yang sekaligus juga menjadi madrasah, Engku mengajarkan dasar-dasar agama kepada para santri yang nyorog secara rutin. Walaupun tidak membangun pesantren, namun Abah Engku justru sering diundang pesantren-pesantren besar di Garut untuk mengisi dan mengajarkan ilmu hikmah dari kitab-kitab tasawuf. Masih ingat kenapa Abah Engku tidak mendirikan pesantren padahal ilmunya tinggi? Apa alasannya?
Menurut Ustadz Pepen, Abah Engku menghormati pesantren yang sudah ada. Jadi kan di Sukarasa sudah ada pesantren, Abah Engku berpikir menurut Ustadz Pepen tidak perlu ada lagi pesantren karena sudah ada. Ini adalah kita ingat terhadap nasihat Ustadz Abdurrahman, ya. Hendaklah engkau meniadakan diri demi mewujudkan sesuatu. Kalau ingin berbuat baik tidak usah selalu terlihat. Terkadang yang terlihat orang lain, padahal di situ ada apa? Arasya. Ada peran kita. Jadi anu terkenal nama Pak Izna di Irsip teh, padahal nu seueur damal nama Farhan umpamana. Pengajiannya sangat diminati masyarakat sehingga Abah Engku kesohor tidak hanya di Kecamatan Wanaraja, tetapi juga kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Garut. Bagi Aceng muda ada pelajaran Abah Engku pada dirinya secara langsung maupun tidak langsung, tidak sekedar dasar-dasar teoritis agama, namun juga menunjukkan suri tauladan bagaimana menjadi pengayom masyarakat. Aktivitas pengajian Abah Engku sangat menggores terhadap kepribadian Aceng Zakaria. Tidak heran sejak kecil Aceng pun sudah terarah dengan arah hidup sebagai muallim, guru, sekaligus mubalik, juru dakwah. Nanti bisa dilihat ya oleh Apais dan teman-teman bagaimana Abah Engku ini kadang kalau pengajian Aceng Zakaria suka diajak. Kemudian diminta beberapa menit untuk menyampaikan materi sebelum Abah Engku. Yang kedua, Abah Engku ini suka memberikan tugas kepada Aceng Zakaria untuk menuliskan materi yang akan disampaikan oleh Abah Engku kepada murid-muridnya di rumah. Apa pelajaran bagi kita semua? Bahwa keberhasilan seorang anak itu tidak lepas dari peran seorang ayah dan ibu. Bahwa Aceng Zakaria dia belajar mengaji dari ibunya dan Aceng Zakaria mengenal dakwah dari ayahnya. Kita ya Irsip dan Urwatul Wusko tidak akan mungkin berhasil kecuali dengan bantuan dari orang tua diantaranya. Dan kita pun sebagai anak harus bisa mengajak mengajak orang tua untuk sama-sama beribadah, sama-sama mengaji, agar sama-sama menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, insya Allah besok kita akan bahas bagaimana Ustadz Aceng belajar di SR. Masih ingat apa SR? Singkatan dari Sekolah Rakyat, dan mengaji kitab di pesantren. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.